Tadi dinjaknya Alkitab, apa? Iyo Alkitab. Yang nggak terima lah. Haleluya, haleluya, Shalom alaikum Mishim Hamasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para pencinta channel Injil Habaget, dimanapun Bapak Ibu berada, dalam keadaan apapun, saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit penyakit, maupun virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, doa saya semua dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudaraku, kita masih membahas bagaimana para mukalab-mukalab itu yang begitu menghina iman kekristenan, tetapi mereka tidak pernah menyadari. Karena hinaan terhadap iman kekristenan bagi mereka itu adalah dakwah. Mereka menyampaikan kebenaran. Padahal setiap tuduhan mereka itu tanpa bisa mereka buktikan. Seperti yang pernah seorang mukalab menuduh bahwa Yeshua HaMasyiah menikah, punya anak, bahkan ada yang menuduh kalau Yeshua HaMasyiah berzina. Nah, tuduhan ini lagi-lagi tidak bisa mereka buktikan, saudara. Nah, ini adalah kebencian yang sangat luar biasa yang mereka tuduhkan terhadap iman kekristenan. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, yang mereka lihat pembalasan kita terhadap mereka. Ketika kita meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan, ketika kita membenarkan apa yang selama ini mereka tuduhkan, apa yang selama ini mereka fitnahkan, kita luruskan dan kita benarkan sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan ayat Alkitab, tanpa pernah kita kurangi dan tanpa pernah kita tambah-tambahkan. Mereka tidak bisa terima dan kita dibentur dengan hukum penistaan agama. Nah Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget, saya mengajak kita semua untuk melihat satu dua firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan buat orang-orang yang begitu membenci kita Bapak Ibu? Nah ingat, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Mungkin mereka akan terbebas dengan hukum penistaan agama. Kemungkinan saudara. Kalaupun tidak terbebas, ya, itu paling 5 bulan. Dan perlakuan mereka ketika mereka tersandung hukum penistaan agama, itu berbeda sekali dengan orang Kristen yang mengalami hukum penistaan agama. Perbedaannya itu begitu nyata kita lihat saudara. Seperti saudara kita Bapak Muhammad Kece, apa yang beliau alami ketika tersandung dengan hukum penistaan agama. Penyiksaan demi penyiksaan terjadi. Digebukin, dipukul, dan sempat dikasih tinja ke dalam mulut. Dan wajah Bapak Muhammad Kece dileburi dengan tinja, dengan saudara. Dan apa yang mereka lakukan itu, bagi sebagian orang itu dianggap adalah azab daripada Allah SWT. Maka Allah SWT mengazab Bapak Muhammad Kece di dalam tahanan ketika tersandung dengan hukum penistaan agama. Ini yang sering sekali diucapkan, dikatakan, disampaikan oleh orang-orang yang tidak senang dengan iman kekristenan. Begitu iman mereka dipertanyakan. Padahal ada ayat yang dibaca oleh saudara kita Bapak Muhammad Kece, dibenturkan dengan hukum penistaan agama, dan di dalam tahanan disiksa. Penyiksaan yang dialami oleh Bapak Muhammad Kece dianggap oleh agama itu atau dianggap oleh mereka bahwa Bapak Muhammad Kece disiksa atau kena azab daripada Allah SWT. Nah, kita melihat Yahya Waloni tersandung dengan hukum penistaan agama. Apa yang disampaikan dan apa yang diduduhkan, fitnahan Yahya Waloni terhadap iman kekristenan tidak pernah bisa dibuktikan. Tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya. Jadi
dia mengatakan omdo. Dengan penuh amarah kebencian, dia menghina dan mengolok-olok iman kekristenan. Tersandung hukum. Berapa lama? 5 bulan, saudara. 5 bulan. Keluar dari situ, mengulangi lagi. Dianggap dakwah. Dianggap menyampaikan kebenaran. Dengan hinaan, cacian, makian dianggap menyampaikan kebenaran. Kita bantah dengan dalil ada ayat. Ya, bisa kita buktikan dianggap penistaan. Nah, saudaraku para pencinta channel Ialah Paket. Mengerikan bila Tuhan yang akan membalasnya. Sangat mengerikan, saudara. Di dunia mereka bisa lolos, tetapi dengan hukum Tuhan tidak akan bisa lolos. Karena Tuhan tidak bisa disogok dengan apapun. Ketika diperhadapkan dengan hukum Tuhan, tidak bisa ngelak. Tidak bisa bersilat lidah. Tidak bisa membantah. Karena Tuhan memperlihatkan CCTV ketika orang itu berhadapan dengan mahkamahnya Tuhan nantinya ketika berdiri di hadapan hakim yang maha adil. Mengerikan sekali. Coba kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 30 dan ayat 31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Ya. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Bapak Ibu, ngeri. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Sangat mengerikan, saudara, bila jatuh ke tangan Elohim yang hidup. Bila jatuh dalam penghakiman Tuhan, itu sangat mengerikan. Kita tidak ada ampun lagi. Kita tidak bisa lagi minta ampun. Kita tidak bisa lagi minta maaf. Sudah tidak ada waktu lagi. Maka waktunya adalah di masa di dunia ini. Kita harus perbaiki, dan kita harus perbaiki. Nah, saudara, kita sekarang melihat bagaimana kata kitab Roma 12 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Yahweh. Itulah kata firman Tuhan. Ya. Aku akan menuntut pembalasan nantinya, saudara. Jadi kepada para mukallaf, bertobatlah. Sudah tidak kamu imani, kamu hina lagi. Ya, seolah-olah dengan kamu hina itu kamu mendapatkan pahala atau kamu lagi beribadah kepada Tuhanmu. Atau seolah-olah memang ada perintah Tuhanmu sehingga kamu setiap saat kalian para mukallaf menghina iman kekristenan. Nanti ketika kami counter, kami luruskan kebakaran jenggot, lalu kalian teriak nama Tuhan dan ajak demo, ada yang ajak jihad segala macam bla 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 bla, banyak hal yang mereka lakukan, saudara. Ingat, kita punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha segala-galanya. Kita tidak perlu membela Tuhan. Iman kekristenan tidak perlu membela Tuhan. Tuhan yang membela kita, saudara. Tetapi masa kita di dunia ini kita punya hak. Ya, ada hak-hak kita yang akan diberikan oleh negara, oleh bangsa kita. Tetapi bila hak kita juga diabaikan oleh bangsa dan negara kita, Bapak Ibu, terhadap para pencemooh, penghina iman kekristenan, maka kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara, Tuhan pasti turun tangan. Saudara tahu, para mukallaf yang menghina iman kekristenan, selama ini tidak bisa tidur mereka. Apalagi si Julius MC tidak bisa tidur. Maka setiap hari kita melihat bagaimana dia mencari pembenaran dirinya supaya tidak tersandung dengan hukum penistaan agama. Padahal semuanya ini dimulai dari dia. Ya, dimulai dari dia. Dia pintar sekali bersilat lidah. Tidak pernah saudara melihat si Julius HMC dan teman-temannya membahas Al-Quran, apa yang diimani, membahas taharah, bagaimana suci menyucikan, bagaimana cara berwudu, tata sholat, adab budi pekerti, atau hadiskah,
atau kitab-kitab kuning tidak pernah mereka bahas. Karena ilmu mereka tidak sampai ke sana. Bisa-bisa Bapak Ibu, mereka pun jarang melakukan sholat karena sibuk menghina iman kekristenan. Jarang melakukan sholat. Atau jangan-jangan mereka tidak akan bisa menghafal ya doa sholat. Coba saudara tanya kepada para mukallaf itu, bisa nggak kamu sholat? Ya, mungkin gerakan sholat bisa. Tetapi bacaan dalam sholat, mereka tahu tidak? Bisa baca tidak? Bisa hafal tidak? Setelah mereka hafal, tahu arti tidak? Itu ditanyakan. Supaya mereka tidak asik menghina iman kekristenan saudara. Nah, kalau kita bicara seperti ini, dianggap kita juga penistaan. Maka susah saudara, tetapi kita harus sampaikan. Supaya mereka sadar sedikit ya, sedikit saja sadar. Sedikit saja Bapak Ibu. Saya kalau Bang Rudy Yohanes bilang, sang debater bilang bahwa mereka itu sudah keledai liar. Tidak akan jinak sebelum ditunggangi oleh Yeshua HaMasyiah. Tidak akan jinak. Ya tetap keledai liar. Kita melihat ayat yang ke-20 masih di Roma 12. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Hebat, luar biasa Alkitab ya. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah ya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, saudara. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana kata firman Tuhan? Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kepada para penghujat iman kekristenan, mengerikan sekali bila itu terjadi pada mereka, saudara. Tidak ada ampun nantinya ketika mereka diperhadapkan di hadapan mahkamah Tuhan. Ketika mereka berdiri di hadapan hakim yang maha adil, diperlihatkan, dipertontonkan apa yang mereka lakukan selama di dunia. Bagaimana ocehan mereka terhadap iman kekristenan. Bagaimana hinaan mereka terhadap Yeshua HaMasyiah. Bagaimana mereka menggambarkan Yeshua HaMasyiah dengan olok-olokan dan tertawaan mereka. Nanti mereka akan minta ampun, saudara. Akan terkencing-kencing di depan hakim yang maha adil. Mereka minta ampun. Tetapi sudah terlambat. Dan mereka tidak akan sanggup melihat perkara-perkara yang mereka lakukan di dunia ini. Maka dari itu, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ayo kita terus berdoa kepada Tuhan supaya penghina-penghina kekristenan Tuhan jamah hati mereka, Tuhan lembutkan hati mereka. Bila tidak, saudara, ya seperti kata Bang Sang Debater ya, kita serahkan mereka kepada iblis. Nanti biar iblis yang berperkara dengan mereka selama di dunia ini. Nanti kalau mereka sudah mati, ya berperkara dengan Tuhan. Akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama di dunia ini. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support yang saudara berikan untuk Habaget. Doa saudara, support saudara, itu sangat berarti untuk pelayanan Habaget. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasyiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMasyiah. Berwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.